Lapor Jenderal, tolong jaga baik-baik dan laksanakanlah tugasmu dengan sebaik-baiknya. Tolong bahagiakanlah seluruh rakyat Indonesia. Hormat Bapak Presiden Prabowo Subianto, hormat Jenderal, kali ini rakyatmu sedang berkeluh kesah dengan dua kebijakan yang telah Bapak buat. Apa benar kebijakan yang ini akan Bapak terapkan untuk kami? Pertama, kebijakan bila mana ada lahan yang tidak kami garap selama 2 tahun, maka akan dirampas oleh negara. Yang kedua, bila mana tabungan kami selama 3 bulan sampai 12 bulan tidak ada transaksi, maka akan diblokir oleh negara. Hormat Jenderal, cukup sudah penderitaan yang kami rasakan Jenderal. Jangan lagi ditambah dengan kebijakan-kebijakan yang tidak mengutamakan kepentingan kami rakyatmu Jenderal. Cukup sudah kami mengumpul rupiah demi rupiah Jenderal untuk mendapatkan jaminan hari sehat kami kelak yang kami tabung untuk bertahap. Bagaimana kami mau menikmati kemerdekaan ini Jenderal bila kami merasa tertindas dengan negara kami sendiri Jenderal? Izinkan Jenderal tinjau ulang kebijakan itu Jenderal. Memang yang kami harapkan adalah supaya Jenderal begitu dilantik jadi presiden, gas semua para koruptor, ambil uang rakyat dan kembalikan kepada masyarakat. Itu harapan kami Jenderal. Bukan uang rakyat yang diambil untuk mereka yang ada di atas kami Jenderal. Hormat Jenderal, cukup sudah penderitaan kami di bawah. Cukup sudah kami hanya mengais rezeki untuk 1.000-2.000 rupiah untuk mengumpul di hari tua kami kelak. Mudah-mudahan Pak Jenderal merasakan apa yang kami rasakan. Jangan lagi kami disisakan untuk kebijakan-kebijakan yang tak pro kepada kami Jenderal. Terima kasih buat Bapak Presiden Bapak Prabowo Subianto, mudah-mudahan Bapak mendengar dan Bapak mulai merasakan apa yang kami rasakan. Lapor Jenderal, para penjajah itu telah masuk ke daerah teritorial kita. Mereka menjajah daerah-daerah lumbung-lumbung pangan kami Jenderal. Lihat Jenderal, lumbung-lumbung kami dikuasai mereka. Mereka mengangkat bahan pangan kami dengan harga yang tidak pantas Jenderal. Sementara kami membeli obat-obatan secara mahal Jenderal. Bahkan pupuk pun secara mahal Jenderal. Jenderal, lihat jalan kami Jenderal. Apakah kami tidak pantas Jenderal untuk menikmati jalan yang bagus di desa ini Jenderal? Jenderal, perhatikan kami rakyat jelata ini Jenderal. Mereka mengambil hak kami Jenderal. Lihat Jenderal, bahkan mereka merampas hak-hak anak-anak kami Jenderal. Bukankah ini program dari pemerintah Jenderal? Mereka membuang hak-hak anak kami ini Jenderal. Ini adalah hak dari anak-anak kami, tetapi mereka merampas dan membuang Jenderal. Jenderal, perhatikan kami rakyat jelata ini Jenderal. Kami sudah tidak mampu untuk hidup di negara ini Jenderal. Jenderal, perintahkan kepada kami Jenderal untuk berperang bersama engkau Jenderal, melawan penjajah-penjajah itu Jenderal. Jenderal, perhatikan kami negara rakyat ini Jenderal. Jangan cuma diam Jenderal. Jenderal, bicaralah Jenderal. Jangan biarkan kami tuh ditindas di negara ini Jenderal. Bicaralah Jenderal. Kami akan berperang melawan penjajah itu bersama dengan engkau. Darah ini akan kami pertaruhkan untuk negara ini. Bahkan nyawa ini pun Jenderal. Jenderal, bicaralah Jenderal. Kami siap untuk berperang bersama dengan engkau. Tetapi setelah ini Jenderal, perhatikan kami negara maksamu ini ya Jenderal. Kami rakyat jelata ini sudah tidak sanggup tuh hidup di negara ini Jenderal. Jika harus seperti ini, perhatikan kami rakyatmu yang di desa ini Jenderal. Laporan selesai. Maaf Pak Presiden, sepertinya merah hitam lebih layak dikibarkan di negara kita atau mungkin hitam tanpa merah. Sebab putih terlalu suci untuk negara ini. Dikotori oleh orang-orang yang suka menindas rakyat kecil, dikotori oleh noda-noda politik, dikotori oleh noda-noda yang haus akan kekuasaan. Karena makna dari merdeka itu bukan hanya lepas dari penjajahan, tapi juga lepas dari kebodohan, dari kemiskinan, dari ketidakadilan, dan lepas dari penindasan dari dalam negeri sendiri ya. Bukan cuma sekedar pidato mengajak gotong royong, harusnya pemerintah dan parlemen yang gotong royong untuk mensejahterakan rakyat Indonesia. Kami juga sangat ingin menikmati kemerdekaan itu, jangan cuma segelintir orang yang bisa menikmati kemerdekaan bangsa ini. Jadi kita harus keras Pak.
Kalau demi keadilan kita nggak usah takut, Pak. Kalau demi rakyat kita harus berani, Pak. Apapun itu halangannya, Pak. Benar, Pak. Ya hidup cuma sekali. Apa juga yang mau kita cari, ya kan? Mohon maaf dengan kata-kata ini, tapi ketika Anda mengatakan sebagai wakil rakyat, saya wakil rakyat, kami tidak pernah mewakilkan kepada Anda untuk berbuat tindakan-tindakan yang melanggar hukum, norma, dan etika. Semoga ini bukan hanya menjadi satu berita yang ramai dan selesai. Ya, saya berharap ada koreksi internal di dalam, perenungan mendalam, dan saya mohon pada elit-elit bangsa, di bangsa mau dibawa kemana? Negara mau diarahkan kemana? Ya, jadi jangan sampai rakyat hanya menjadi objek dari permainan elit-elit politik. Dan ini mungkin statement saya yang agak tegas terkait ini, karena Anda ketika ada gaduh di masyarakat, Anda meminta ulama, tolong teduhkan, tolong bantu kami. Tapi ketika kami hadir membantu, Anda berbuat ulah.